Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi dan ini adalah video awal saya di channel YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pajak. Sebelum dimulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke guys, kali ini apa sih APBN di tahun 2020? Ya, tema besar APBN tahun anggaran 2020 adalah mendukung Indonesia maju. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif melayani dan bebas korupsi. Berikut data APBN tahun 2020. APBN tahun 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 307,2 triliun atau sebesar 1,76% terhadap PDB atau sama dengan defisit APBN tahun 2020. Menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mendekati nol sebesar minus 12 triliun rupiah. Tren penurunan menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur positif. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini merupakan yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Untuk menutupi defisit APBN tahun 2020, pembiayaan anggaran sebesar 307,2 triliun atau turun 1,15% dari outlook APBN. Tahun 2019, pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang yang berupa syarat berharga negara, SBN, konvensional, dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 5,88% dari outlook APBN tahun 2019. Selain itu, pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Pembiayaan investasi tahun 2007 ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Kenapa sih ada orang yang nggak bayar pajak? Apa sih yang disebut orang nggak berbayar pajak itu? Ya, orang yang tidak membayar pajak itu disebut juga dengan free rider, yaitu seseorang yang mendapat manfaat dari suatu produk tanpa biaya itu muncul pada barang publik karena orang bebas untuk mengambil manfaat dari barang tanpa membayarnya. Dampaknya apa sih? Dampaknya ya ketika Anda mengkonsumsinya itu tidak mengurangi manfaat yang diterima oleh orang lain. Selain itu, Anda juga tidak dapat mengecualikan orang lain yang menggunakannya. Intinya sih, free rider itu nggak bayar pajak, tapi dia ikut menikmatinya. Ya, jadi dampaknya ya dia ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang diadakan atas biaya pajak, tetapi dia tidak ikut membayar. Ya, contohnya kayak sebuah jalan desa yang dibangun dengan menggunakan dana pajak, tapi kemudian dia ikut juga menggunakan jalan desa tersebut. Ya, sekarang saya akan memasuki pembahasan tentang pajak. Ya, apa sih pajak? Ada yang mau tahu nggak? Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumatro SH atau Guru Besar Hukum Pajak Unpad Bandung, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Tapi secara undang-undang Aturan Umum Pajak Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kadang banyak nih orang yang bisa susah membedain pajak, restitusi, dan sumbangan. Kadang dia nanya, om, apa sih bedanya pajak, restitusi, dan sumbangan? Ya, pajak itu yang tadi kita sebutkan, yaitu seperti yang sudah kita pahami bahwa pajak adalah sebuah iuran yang harus disetorkan oleh kita sebagai wajib pajak kepada negara. Sedangkan restitusi adalah ini sebenarnya merupakan iuran sampah, kayak iuran sampah atau bayar parkir. Dengan kata lain merupakan pungutan atas jasa ataupun izin yang telah diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang nantinya akan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Ya, sumbangan. Nah, sumbangan ini berbeda dengan pajak dan restitusi. Sumbangan ini bersifat tidak wajib atau tidak ada istilahnya memaksa. Sumbangan ini biasanya diterima dari macam-macam instansi seperti pemerintah, yayasan, lembaga kemanusiaan, dan lain sebagainya. Karena kita bayar pajak tuh nggak tahu fungsinya. Ya, ini jadinya fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi pajak berarti kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi pajak yang terdiri dari 4 fungsi, yaitu fungsi budgeter, fungsi reguler, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi. Fungsi budgeter yaitu fungsi utama atau fungsi fiskal. Fungsi budgeter adalah satu-satu fungsi dari mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku memasukkan dana. Nah, fungsi stabilitas adalah pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk meningkatkan stabilitas seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Lanjutnya adalah fungsi redistribusi. Pajak mempunyai fungsi pemerataan redistribusi, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat pajak. Ya, pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan membayar pajak. Yang berdasarkan cara pembayarannya, pajak dibagi dua, yaitu satu pajak langsung dan pajak langsung. Pajak langsung yang dipikul oleh tanggung jawab oleh wajib pajak, yang seperti contohnya ya PPH, lalu pajak bumi bangunan atau PBB, atau pajak kendaraan bermotor yang punya kendaraan bermotor. Ya. Yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Ya. Contohnya adalah penjualan, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPH, PPNBM, biaya materai, bea cukai, dan lain sebagainya. Definisi jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan PPH, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua adalah pajak pergerakan nilai atau PPN, yang kayak lu makan di KFC atau lu beli barang di Shopee, ya, kena pajak PPN tuh. Nah, lu harus bayar itu. Ya, itu merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, di dalam daerah, pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Yang kedua adalah pajak rokok. Rokok. Ini buat lu semua ini yang ngerokok, itu udah bayar pajaknya, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang menurut cukai mengungut cukai bersama dengan pemungutan cukai rokok. Ya, mungkin kali ini aja ya pembahasannya, karena materi sudah selesai ya kan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.